Di sini dia bilangin perjelas Anda mau bayar atau tidak. Jika tidak, biar kami lepas data Anda sekarang karena sedari tadi sudah ditanyakan oleh pusat. Jika sudah diproses oleh sistem, maka secara otomatis dialihkan ke penagihan lain dan pesan penagihan akan dikirim ke seluruh kontak Anda. Ini kan menarik ya kan? Pesan penagihan akan dikirim ke seluruh kontak Anda. Dan habis itu jangan tunggu sampai malu karena uang yang tak seberapa. Segera proses pembayaran dan kirim bukti bayar Anda sekarang. Strip, ada modal. Dan ini yang mau saya terangkan buat teman-teman semuanya, bukan ada modal aja tapi ada pinjol-pinjol lain yang juga melakukan dengan hal yang sama. Tapi buat teman-teman semuanya, terlepas dari hal itu, jangan sampai hal-hal yang seperti ini memicu diri Anda untuk terjadi gali lubang tutup lubang. Karena kan sudah saya sampaikan juga, gali lubang tutup lubang itu tidak menyelamatkan Anda sama sekali. Justru gali lubang tutup lubang itu adalah mencelakai Anda. Ya, karena gali lubang tutup lubang itu yang Anda gali terjadi di 3 galian, yang Anda tutup hanya 1 dari lubang yang terbuka gitu loh. Jadi lubang yang kembali Anda gali itu akan bersisa terus. Jadi kalau Anda ikutin gali lubang tutup lubang, Anda akan kalah karena lebih banyak yang Anda gali daripada yang Anda tutup ya. Tapi sebelumnya jangan lupa juga untuk disupport. Oke. Saya bacakan di sini. Assalamualaikum Bang, saya galbay 2 minggu, totalnya 5 juta di aplikasi Ada Modal. Uang saya udah habis dan saya sudah capek untuk gali lubang tutup lubang. Nah makanya itu yang saya bilangin, jangan sampai gali lubang tutup lubang. Karena gali lubang tutup lubang itu tidak menyelesaikan masalah. Yang ada itu hanyalah menambah masalah. Dan akhirnya apa? Anda akan terperangkap dengan hutang-hutang yang sangat besar. Dan itu Anda sangat sulit untuk keluar dari hal itu. Saya dari kemarin ngikutin channel YouTube Bang Medi. Mohon pencerahannya Bang. Sebenarnya saya udah mulai tenang dan nggak begitu panik lagi. Tapi hari ini saya agak goyah karena dia DC-nya bilang mau kirim semua pesan penagihan ke semua kontak. Oke. Padahal ini aplikasi OJK. Apakah benar Bang? Teman saya juga ada bilang kalau ini cuma sebagai ancaman saja. Oke. Ini memang benar kalau mereka itu adalah aplikasi dari OJK dan mereka resmi terdaftar terverifikasi di Otoritas Jasa Keuangan. Tapi sangat disayangkan kalau ada chat-chat yang mereka kirim yang mana mereka akan mengirimkan pesan penagihan ke semua kontak. Ini sangat disayangkan. Saya masih ingat itu kata Bapak Sarjito yang ada di OJK. Dia bilangin, mana mungkin pinjol itu bisa mengirim pesan ke semua kontak-kontak yang ada. Sementara pinjol itu cuma dibolehkan akses kamera, mikrofon, dan lokasi katanya kan seperti itu menurut versi mereka. Tapi kenyataan di lapangan, mungkin bapaknya bisa lihat dulu ya kan. Bisa lihat dulu, itu saya pajang. Itu adalah tekanan dari pinjaman online melalui debt collector-nya yang mana mereka menyebutkan bahwa mereka dari Ada Modal. Ya kan, karena ada di bawahnya Ada Modal. Bukankah Ada Modal ini terdaftar dan terverifikasi di Otoritas Jasa Keuangan ya? Itu untuk menjawab pertanyaan dari Bapak yang ada di OJK yang selalu mengkambing hitamkan pinjol ilegal. Seakan-akan pinjol legal ini adalah raja yang selalu disanjung-sanjung. Seakan-akan pinjol legal ini tidak pernah melakukan kesalahan. Bahkan saya selalu menyampaikan, masyarakat tidak lagi ketakutan dengan pinjol ilegal, tapi masyarakat itu lebih kebingungan tentang pinjol legal, pinjol resmi yang terverifikasi di OJK gitu loh. Karena sumber masalah yang paling banyak terjadi adalah dari pinjol-pinjol legal yang resmi, bukan dari pinjol ilegal. Kalau dari pinjol ilegal masyarakat bisa kok, ya kan? Sesuai dengan arahan Bapak Mahfud MD kemarin, misalnya gitu kan. Bapak Mahfud MD bilang dasar hukum dari pinjol ilegal itu tidak ada. Jadi apapun itu, ya kan? Baik itu Anda yang sudah terlanjur minjam atau baru meminjam, baik itu sudah jatuh tempo atau mau baru jatuh tempo, ya kan? Itu hentikan segala bentuk pembayaran. Ya tidak perlu dibayar lagi. Itu masyarakat sudah paham. Sekarang sama OJK yang masyarakat kebingungan. Di satu sisi OJK membentuk begitu banyak larangan dalam sebuah aturan. Tapi terlepas dari larangan yang dibikin OJK, larangan itu semuanya dilanggar. Tapi seakan-akan OJK tidak mau tahu dalam hal itu. Ya kan? Seakan-akan OJK menyediakan satu aturan
Tapi ketika aturan mereka itu tidak ditaati dan aturan mereka tidak dipatuhi, OJK no problem dalam hal itu. Ini yang sedikit membingungkan, ya kan? Dilarang menagih dengan mengancam, mempermalukan. Ya, salah satu contohnya adalah melakukan penagihan di luar dari konsumen. Sekarang ada kata-kata bahwa mereka mau mengirim pesan ke semua kontak kita dengan pesan penagihan. Ya, itu dasarnya mempermalukan apa tidak gitu loh. Ini yang sangat disayangkan. Tapi giliran itu dilaporkan, terlalu berbelitlah OJK di dalam hal itu. Yang begana lah, yang beginilah gitu loh kan. Terkadang OJK lempar-lempar kita dari kita ruangan pengaduan di sini, dipindahkan ke sini, nanti dipindahkan lagi ke sini. Banyak cabang-cabangnya, seakan-akan mereka hanya pengen sembunyi tangan dalam hal itu. Inilah yang sangat saya sayangkan sama otoritas jasa keuangan. Itulah kemarin saya bikin video pesan terbuka untuk Bapak Prabowo. Semoga saja, ya kan, begitu beliau dilantik, begitu beliau bisa meluruskan permasalahan-permasalahan ini. Karena seakan kita lihat OJK itu seperti bermuka dua gitu loh. Ya, di satu sisi dia seakan simpati sama masyarakat kalau sudah ada yang viral. Tapi di sisi lain, simpati mereka itu hanya ada di dalam kamera ketika terjadi konferensi pers. Tapi giliran benar-benar masyarakat melaporkan kejadian demi kejadian yang mana itu adalah tindakan-tindakan yang menyimpang dari pelaku usaha jasa keuangan, seakan-akan itu tidak ditanggapi. Dan saya pengen nanti ya, mudah-mudahan Bapak Prabowo lebih selektif lagi, lebih teliti lagi melakukan supervisi terhadap OJK kapan perlu, ya kan. OJK itu wajah-wajah baru aja semuanya, karena wajah lama saya rasa banyak pinjol juga yang berlindung kepada oknum-oknum OJK yang entah kayak mana gitu loh ya kan. Karena memang kapitalis ini seakan-akan tidak tersentuh oleh hukum gitu loh. Pinjol-pinjol legal ini seakan-akan tidak tersentuh sama sekali. Saya juga bingung gitu ya kan. Entah itu penempatan pembentukan asosiasi fintech penanam bersama Indonesia itu kan ditempatkan di sana memang orang-orang pinjol semuanya, mulai dari CEO-nya ya kan, CEO dari Dana Rupiah itu menjadi ketua umum dari AFVI gitu ya kan, sampai dengan dewan-dewan penasehat dan lainnya itu semuanya dari orang pinjol gitu loh. Sehingga walaupun mereka bekerja sesuai SOP, cuman netralitasnya itu kita tidak nampak gitu ya kan. Kenetralan dari sebuah lembaga ini kita tidak nampak. Seakan-akan lembaga ini hanya berpihak kepada satu sisi gitu loh ya. Makanya banyak pernyataan-pernyataan di media online yang terkadang menyampaikan masyarakat yang tidak tahu diri, masyarakat yang tidak tahu dengan literasi, kekurangan literasi dan segala macam. Pokoknya yang disalahkan itu hanyalah masyarakat. Padahal sumber masalah yang terjadi karena ketidakseriusan OJK dalam hal ini ya. Itu kurang lebih pesan saya untuk menjawab dari pernyataan Bapak Sarjito. Nanti kalau videonya masih ada saya coba pajang di sini ya, oke. Dan habis itu tentang yang bertanya ya, itu nggak perlu khawatir. Yang penting gali lubang tutup lubang itu harus diakhiri. Jangan lagi gali lubang tutup lubang, yang mana gali lubang tutup lubang itu akan mengarahkan kita pada sifat yang tidak seharusnya nanti. Ya, hutang yang semulanya kecil gara-gara kita mengikuti drama untuk gali lubang tutup lubang, hutang yang kecil itu akan menjadi besar. Jadi jangan lagi ditambah-tambah dengan yang begana, yang begini, jangan. Jadi kalau misalnya Anda sudah terlanjur meminjam di dua aplikasi dan saat ini telat bayar atau tidak mampu bayar, tahan sampai di situ. Jangan dua aplikasi ini Anda jadikan 4, 5, jangan sampai seperti itu ya. Dan habis itu saya dari kemarin ngikuti channel Bang Medi. Oke, mohon pencerahannya Bang. Sebenarnya saya udah mulai tenang. Oke, itu nggak usah terlalu khawatir juga. Cukup nanti kalau misalnya memang mereka mengirimkan pesan penagihan kepada kontak-kontak, simpan aja buktinya dan hentikan pembayaran selamanya. Habis itu padahal ini aplikasi OJK, benar Bang. Teman saya juga ada bilang kalau ini cuman ancamannya saja. Oke, terlepas dari ancaman atau tidak, yang penting simpan buktinya. Habis itu hentikan segala bentuk pembayaran. Oke, ini apalagi nih? Ini dia lagi, bayar hutang kau anjing. Kalau terlahir dari rahim manusia, hutang dibayar tahu diri, bangsat. Atau jangan Anda terlahir dari rahim binatang, bangsat. Kalau sudah dibantu sadar diri, babi malu sama pemulung. Sadar kalau kasih makan keluarga pakai hasil jual identitas
dasar goblok. Satu keluarga tidak punya otak dari orang tuanya sampai anak cucu. Jam 12 kau nggak bayar, gua sebar data kau ya anjing, biar banyak yang tagih hutang kau ini. Oke, ini nggak perlu dikhawatirkan juga, ini tong kosong nyaring bunyinya. Jadi yang mereka sampaikan dengan kata-kata anjing itu sebenarnya merekanya yang anjing gitu ya, merekanya yang bangsat gitu loh. Jadi mereka di sini sangatlah bodoh. Debt collector yang melakukan penagihan, mencaci maki, menghina, tapi tidak menyebutkan nama aplikasi, itu debt collector yang kekurangan kapasitas otaknya gitu loh. Kalau otak dia jalan, dia mengancam, ya kan? Tapi tidak menyebutkan nama aplikasi. Seandainya ancaman dia masuk, nasabah mau melakukan pembayaran kemana? Tapi karena kapasitas otaknya tidak ada, dia tidak peduli, dia hanya mengucapkan, tapi dia juga nggak tahu harus mengarahkan orang ini seperti apa gitu loh. Jadi nggak usah terlalu baper dengan hal-hal seperti ini. Kalaupun ini dilaporkan kepada OJK atau kepada FPI, pasti yang diponisnya itu hanyalah pinjol ilegal. Cukup Anda pahami aja hal-hal seperti ini, itu debt collector sedang menunjukkan suatu kebodohannya terhadap teman-teman semuanya. Jadi nggak usah baper juga ya. Semalam masih dia maki-maki saya dengan ngatain lonte, dan terus dia tidak nyebutin alat kelamin. Kok tidak nyebutin alat kelamin? Ya sudah, biarin aja lah gitu ya kan. Namanya debt collector yang bodoh, memang kapasitas otak dia tidak sampai dalam hal itu. Debt collector itu yang biasa mencaci maki ini, yang biasa mencaci maki dengan nada-nada yang tidak sopan, bahasa kebun binatang, itu sebenarnya otak dia tidak dibutuhkan oleh pinjol. Yang dibutuhkan adalah cuman bacot dia aja. Padahal mereka hanyalah bodoh gitu loh. Mereka bodoh, tapi mereka tidak sadar mereka hanya dipermainkan dengan gaji yang kecil oleh pihak pinjol untuk melakukan penekanan. Padahal dia adalah ujung tombak yang akan dikorbankan oleh pihak pinjol nantinya. Tapi mereka belum sadar ya kan. Mungkin karena problem ekonomi, tekanan hidup mereka yang sangat besar, dan mereka juga harus memenuhi tuntutan hidup yang luar biasa, sehingga mereka tidak ada pilihan, tetap mereka mengambil menjadi debt collector. Ya, pokoknya buat teman-teman semuanya, jangan sampai Anda rampas lagi kemerdekaan Anda, jangan sampai Anda ikuti lagi drama-drama yang diucapkan oleh debt collector. Sudah saatnya kita merdeka. Indonesia aja sudah 79 tahun merdeka, masa kita mau dijajah dengan caci maki yang seperti ini? Jadi sepakatlah semuanya, simpan bukti-bukti yang ada dan ganti nomor Anda, hapus WA Anda, dan reset HP Anda ke setelan publik. Dengan begitu menyelamatkan diri Anda untuk jangan